Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sehubungan dengan pertanyaan yang isinya bagaimanakah puasa orang yang tidak menyentuh pada nilai-nilai yang didapat dari puasa Ramadan, ini ada suatu dasar atau dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Banyak orang-orang dari yang melakukan puasa. Kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal 'atash, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini merupakan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sehubungan dengan orang-orang yang puasanya itu hanya puasa secara zahir. Maka hakikat daripada puasa tersebut bahwa si pelaku atau si shaim ini harus bisa berpuasa secara zahir dan batin. Puasa zahir itu apa? Puasa zahir adalah menahan diri dari makan dan minum mulai fajar sampai terbit matahari. Apa puasa batin? Puasa batin tersebut adalah mengekang hawa nafsu kita atau membatasi hawa nafsu kita, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti contoh, kalau dalam hal masalah muamalah, kita tidak boleh menghibah atau menceritakan keburukan seseorang, atau bahasa Jawanya rasan-rasan. Dalam hati kita tidak boleh berkata bohong, atau kita suka menipu. Kalau di luar puasa banyak dilakukan, maka di dalam bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu kita dilarang untuk berbuat bohong. Itu diantara salah satunya. Dan juga masih banyak lagi bersumpah palsu atau menjadi saksi-saksi yang palsu. Itu termasuk diantaranya kita menjaga batin kita supaya tidak rusak pahala puasa kita. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa, satu, puasa Ramadan itu mengandung nilai individual. Apa nilai individual itu? Kebaikan puasa Ramadan itu akan berakibat positif pada diri seseorang yang melakukannya, pada pribadi-pribadi yang melakukannya. Ini namanya secara individu, dan hal ini dikatakan dalam hadis qudsi. Allah dawuh bahwasanya as-shaumu li wa ana ajzi bih. Karena kerahasiaannya puasa ini yang mengetahui hanya orang yang melakukannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memberikan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada orang tersebut tanpa perantara dari malaikat. Ini yang disebut fungsi secara pribadi. Dan juga orang yang berpuasa itu memiliki akibat baik dari puasanya tersebut akan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala badannya lebih sehat daripada tidak berpuasa. Ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian semuanya, maka akan bisa menjadi sehat tubuh kalian semuanya. Ini sudah jelas dan terbukti bahwasanya ketika kita banyak makan, ketika kita tidak berpuasa, dan makanan-makanan itu los tanpa ada batas, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan sebagian besar penyakit itu memang penyebabnya adalah dari makanan, dari perut kita. Kebanyakan makan gula, bisa kelebihan gula disebut kena penyakit diabetes. Kebanyakan makan goreng-gorengan, daging, lemak-lemak, maka kita akan menderita kolesterol. Kebanyakan makan kacang-kacangan, maka akan menderita penyakit asam urat. Dan banyak lagi penyakit yang ditimbulkan oleh makanan-makanan yang kita konsumsi tanpa ada takaran yang pasti atau tanpa berhati-hati dalam makan makanan tersebut. Maka dari itu anjuran solusinya tak lain dan tak bukan adalah puasa. Ketika kita puasa, kita akan lebih sehat jasmani dan rohani kita. Hati kita menjadi bening, hati kita menjadi padang, hati kita menjadi sehat. Karena apa? Karena nafsu kita terkendali. 2, dalam puasa Ramadan ada nilai yang disebut nilai sosial, di mana ketika kita berpuasa kita merasakan tentang kelaparan dan kehausan. Dari perasaan ini akan timbul di hati kita bagaimana rasanya orang-orang yang fakir dan miskin, du'afa, kekurangan, tiap hari tidak bisa makan sesuai porsi, dia kekurangan makan, maka kita akan terpanggil dalam hati kita untuk lebih mudah memberikan sedekah kepada mereka. Dan ini pun juga dikuatkan ketika kita berpuasa akan dirindukan oleh surganya Allah. Dan juga ketika kita peduli memberi makan pada mereka yang kelaparan, juga akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mut'imul ji'an. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa 4 golongan itu dirindukan. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu istiqomah membaca Quran. 2 adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Wasoimina fi Ramadan, juga orang-orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan suatu nilai kepekaan dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dan yang tak kalah pentingnya, nomor 3 adalah nilai ritual. Nilai ritual ini adalah nilai tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpuasa kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memperbanyak ibadah sunnah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat yang terakhir ini berbunyi la'allakum tattaqun, bahwa di antara salah satu tujuan daripada puasa Ramadan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin ketika kita belum berpuasa, mungkin takwa kita tipis sekali, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tipis sekali. Tapi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, maka ritual ini sangat berkembang sekali. Yang biasanya kita melakukan perbuatan yang wajib, tapi dengan adanya Ramadan, maka
kita banyak melakukan perbuatan sunnah. Di malam hari kita sholat taraweh, di tengah malam kita bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, di siang hari kita sama menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan tadarus dikumandangkan di mana-mana, di musola, di masjid, di rumah, itu semuanya karena nilai yang terkandung di bulan Ramadan. Semua orang-orang yang beriman yang melakukan puasa berlomba-lomba saling beribadah antara satu dengan yang lain, saling memupuk kebaikan antara satu dengan yang lain, sehingga di bulan puasa ini penuh dengan perbuatan ubudiyah, perbuatan ritual, perbuatan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai-nilai yang bisa diraih ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Satu, nilai individual; dua, nilai sosial; dan yang ketiga adalah nilai ritual. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.